Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kembali kami bergabung dengan Yoris Rawea di kantor DPP Golkar di Slipi. Bang Yoris, ini kalau kita ketahui kan sebenarnya dari Setia Novanto diinformasikan dari berbagai media bahwa ini mengalir juga ke fraksi Partai Golkar dan anggota DPR lainnya. Menurut Anda dari Golkar sendiri sudah ada mengantisipasi untuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam fraksi Golkar sendiri atau Partai Golkar sendiri? Saya kira begini, itu bukan menjadi rahasia bahwa selama ini beberapa kader Golkar yang sudah dipanggil, periksa, kemudian menjadi saksi di pengadilan, dan saya pikir partai sendiri punya mekanisme tersendiri dalam mengambil sikap-sikap terhadap kadernya yang kena masalah gitu kan. Bukan hanya karena kasus IKTP kan. Dan ini kita melihat bahwa dalam periode tahun ini cukup mengejutkan, mengecewakan bagi keluarga besar Partai Golkar. Mulai dari ada anggota DPR Prio, ya kan, kemudian dalam kasus KTP ini ada Markus Nari, kemudian ada Melkias Mekeng yang sudah dipanggil, kemudian Ade Komarudin, dan yang paling terakhir ini Gubernur Ridwan Mukti bersama istrinya yang dua-dua adalah kader-kader terbaik Partai Golkar gitu. Dan ini tentunya kita harus sadari bahwa Golkar akan mengalami implikasi politik dan nah ini yang perlu dan kita sikapi dalam setiap pertemuan-pertemuan terbatas di dalam maupun dalam pleno tadi, apa langkah-langkah strategis ke depan, karena ini kan dampak cukup besar terhadap kejadian yang kemarin disampaikan oleh Ketua KPK tentang TSK-nya Ketua Umum. Gitu. Baik, nah kalau dari kasus-kasus sebelumnya yang menjerat kader Golkar, yang apakah mereka kemudian juga dirotasi dari kepemimpinan ataupun jabatan mereka di Partai Golkar kalau memang tersangkut kasus seperti ini? Ya, kita tentunya mengacu kepada asas praduga tidak bersalah dan itu yang kita sedang jadi ada tataran hukum dan ada politiknya. Kalau secara hukum tentunya semua sepakat bahwa kita menyerahkan sepenuhnya dan sampai pada putusan yang inkrah. Saya ambil contoh seperti Gubernur Banten sebelumnya Ibu Atut gitu kan. Nah kemudian Pak Budi yang di Jawa Tengah sampai ada keputusan hukum yang tepat. Tapi memang ini karena ketua umum sehingga kita harus hati-hati dan melihat dari semua aspek dan kita konsultasi tentunya dengan 3 lembaga di atas yang akan kita lakukan ini hari untuk bagaimana minta pandangan dari mereka sehingga langkah ini tidak memberikan implikasi terhadap elektabilitas partai di 2019 yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Yoris sudah bergabung sama kami sore ini di Prime Time Talk. Selamat malam. Ya kita lanjutkan, kalau kita pemirsa di studio, ya gimana dari mungkin Mas Jayadi melihatnya, ini kira-kira akan seperti apa Partai Golkar ke depannya? Memang saya setuju, saya kira Bang Yoris tadi bilang bahwa memang Golkar harus menghitung secara hati-hati ya. Pertama, dampak politik elektoralnya bagi kelangsungan Partai Golkar. Memang belum tentu juga itu berpengaruh langsung kepada penurunan suara atau dukungan pada Partai Golkar. Satu, pemilunya masih sekitar 2 tahun lagi. Yang kedua, mungkin ada upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan damage control ya, mengurangi dampak itu bisa. Tetapi kalau kita mengambil pelajaran dari beberapa partai yang lalu, contoh yang paling mudah adalah Partai Demokrat. Salah satu yang menyebabkan Partai Demokrat terjun bebas pada tahun 2014 dari perolehan suara hampir 25% di tahun 2009 menjadi hanya 10, sekian persen di tahun 2014 adalah karena Partai Demokrat ketika itu lekat sekali dengan image korupsi. Terlepas dari betul atau tidak secara faktual, tapi persepsi korupsi itu melekat pada saat itu di Partai Demokrat. Kenapa? Karena petinggi-petinggi mereka itu yang high profile, yang selalu tampil di media, yang dianggap penentu itu terkait langsung
dengan korupsi bahkan divonis. Iya, nah ini kalau ini kan kalau ini kan ketua umumnya, simbol dari Partai Golkar, salah satu simbol dari Partai Golkar yang apa namanya, yang menetapkan dia sebagai tersangka adalah KPK. Jangan lupa, menurut survei, menurut berbagai penelitian itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DPR. Itu artinya ketika upaya-upaya oleh KPK cenderung akan lebih dianggap lebih kredibel oleh sebagian besar masyarakat. Itu artinya juga ketika KPK sudah menetapkan seseorang, apalagi yang sangat high profile sebagai tersangka, pasti dilakukan dengan sangat hati-hati. Ya, karena tidak mungkin sangat serampangan ya. Karena yang disasar orang yang posisinya sangat tinggi, baik dari segi partai maupun tidak. Nah, faktor-faktor itu saya kira akan dihitung oleh Partai Golkar. Apakah misalnya ketua umumnya diminta untuk fokus saja mengurusi masalah hukum atau tidak ya. Itu kalau dihitung dari keuntungan politik elektoral atau kerugian politik elektoral. Tapi jangan lupa satu hal lagi, Golkar ini partai yang sudah lama di Indonesia. Jadi partai itu tidak sekedar menghitung untung ruginya secara politik atau secara elektoral berapa. Itu menurut saya. Apalagi saatnya partai-partai, pimpinan-pimpinan partai, para politisi menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bisa memberikan edukasi politik, pendidikan politik, menunjukkan moralitas politik yang tinggi gitu. Jadi jangan cuma ngomong, action. Apa actionnya menurut Anda yang bahwa kalau seseorang sudah ditersangkakan itu misalnya, itu mau tidak mau sudah ada persepsi negatif, sudah ada sudah ada dampak buruk itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap yang lain. Maka memang secara moral menurut saya, walaupun tidak ada kewajiban bagi ketua umum Partai Golkar untuk mundur sekarang ini, itu ya, tapi secara moral demi politik elektoral dan demi moralitas politik itu mungkin ada baiknya Golkar, bukan Golkarnya tapi Pak Setia Novantonya itu mengundurkan diri misalnya demi menyelamatkan Partai Golkar dari sisi itu. Belum lagi dari segi ketua DPR ya. Memang betul bahwa sebelum dengan asas praduga tak bersalah, dengan prosedur inkrah sampai kepada keputusan untuk inkrah, maka memang secara normatif, secara hukum ya orang yang masih tidak bersalah, tidak. Tapi ketika seseorang mengalami kasus hukum yang demikian besar, yang demikian kompleks seperti ini, ya mau tidak mau itu akan mengganggu kinerja DPR misalnya. Maka dari sisi itu mungkin publik akan menuntut dalam konteks ini minimal dia nonaktif sementara misalnya. Nonaktif sementara. Saya tanyakan ke ICW, kalau dari segi ICW melihatnya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan saat ini? Apakah kita juga harus tadi ada sisi politik dan sisi hukumnya harus dibedakan? Iya, kalau saya tentu kalau kita lihat hari ini tadi ditayangkan ada konferensi pers. Tuntutan kami sesungguhnya kepada Setia Novanto, tentu dia harusnya mundur sebagai seorang pimpinan DPR RI. Kalau dia sebagai ketua partai itu kan mahkota partai, tapi kalau sebagai ketua DPR itu adalah speakernya di partai. Inilah wajah parlemen kita, wajah DPR kita yang kemudian akan dipandang dan dilihatkan oleh publik. Nah, yang terjadi hari ini saya lihat konferensi pers bersama pimpinan DPR RI, yang terjadi kita tidak bisa membedakan konferensi pers tadi, apakah konferensi pers Setia Novanto sebagai seorang tersangka atau konferensi pers dia sebagai pimpinan DPR RI. Yang terjadi kan mencampur adukkan antara posisi dia. Oleh karena itu menurut saya sulit kemudian membantah logika fatsun politik dan etika politik. Harusnya yang bersangkutan mundur sebagai seorang pimpinan DPR RI. Apalagi kalau kita lihat Pak Jayadi di kasus Papa minta saham yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu, dia mengundurkan diri sesaat sebelum menjadi diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu posisi pada kasus dugaan pelanggaran etik. Kalau ini kasusnya adalah kasus pidana, kasus hukum. Kalau kita lihat gradasinya tentu lebih tinggi. Kasus pidana daripada kasus etik. Sehingga menurut saya kalau pada posisi etik dia berani mengundurkan diri, harusnya pada posisi berhadapan dengan proses hukum, apalagi kasus korupsi, harusnya dia juga mundur untuk menghadapi proses hukum. Agar tidak terjadi campur aduk posisi, agar tidak terjadi juga upaya penyalahgunaan wewenang. Ada konflik kepentingan dong yang terjadi, karena
sebagai pimpinan DPR RI dia bisa mengakses lembaga-lembaga negara, bisa mengakses penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, hingga kemudian pimpinan Mahkamah Agung. Jadi Anda memperkirakan akan terjadi perlawanan dalam bentuk seperti itu? Pada akhirnya itu yang akan terjadi. Ini kan potensi orang yang ditetapkan tersangka dan masih duduk dalam jabatannya, dan posisi kedudukan itu bisa saja kemudian disalahgunakan untuk mengakses, mempengaruhi, melobi penegak hukum. Dan ini menurut saya tentu akan membuat penegakan hukum kita tidak menjadi objektif. Baik, kita masih akan membahas ini nanti di segmen berikutnya. Kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa.